Ya, pemirsa, pro kontra tabloid Indonesia Barokah terus bergulir. Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto Sandiaga Uno telah melaporkan tabloid Indonesia Barokah ke Barreskrim Polri. Ya, bagaimana proses kasus tabloid Indonesia Barokah? Telah ada rekan Igusti Ayu langsung dari PTK Jakarta Selatan. Silakan Ayu dengan laporan Anda. Reva dan juga Tiara, benar sekali bahwa tabloid Indonesia Barokah edisi pertama yang tersebar di beberapa masjid di Jawa Tengah dan Jawa Barat ini menuai perbincangan hangat di masyarakat, di mana anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo dan Sandiaga Uno ini melaporkan ke pihak kepolisian atas terbitnya tabloid Indonesia Barokah yang dinilai tendensi terhadap pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02 dan juga tidak jelas siapa yang menerbitkan. Dan bagaimana perkembangan di pihak kepolisian atas aduan dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga Uno. Saya sudah bersama dengan Brigjen Pol Dedi Prasetyo, Karopemas Mabes Polri. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Bapak bisa dijelaskan sampai sejauh ini perkembangan dari tabloid Indonesia Barokah yang dilaporkan oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga seperti apa, Pak? Jadi untuk laporan secara resmi sudah diterima oleh Barreskrim. Kemudian hari ini dari Barreskrim sudah membentuk tim. Tim akan menganalisa laporan dari BPN, kemudian nanti dari beberapa barang bukti yang disertakan dalam laporan itu juga nanti akan dikaji secara komprehensif. Namun demikian, hasil koordinasi kami dengan Ketua Dewan Pers, Ketua Dewan Pers meminta memang untuk minggu-minggu ini akan dilakukan analisa secara komprehensif terhadap tabloid IB tersebut, baik secara narasinya, kemudian secara karya jurnalistiknya, dan lain sebagainya. Itu nanti yang paling berkompeten memang dari Dewan Pers dulu, yang akan melakukan suatu kajian dengan para ahlinya secara komprehensif, dan kemudian nanti akan diberikan rekomendasi kepada kepolisian. Kalau misalnya di situ ada pelanggaran jurnalistik, di situ ada tindak pidananya. Nah, nanti dari hasil rekomendasi dari Ketua Dewan Pers nanti akan dikaji lagi oleh tim yang sudah dibentuk oleh Barreskrim, sekaligus laporan, kemudian kajian dari Dewan Pers akan dijadikan satu, didalami lagi secara komprehensif. Kalau misalnya nanti perlu kan saksi ahli, nanti akan dipanggil saksi ahli juga, saksi ahli tentang jurnalistik, saksi ahli bahasa, kemudian saksi ahli pidana kalau memang peristiwa tersebut ada peristiwa pidananya. Pak, tapi kan sejauh ini tabloid Indonesia Barokah ini tidak memiliki struktur jurnalistik. Di antaranya alamat redaksinya itu tidak jelas, kemudian redaksi-redaksi yang tercantumkan di tabloid tersebut juga tidak jelas siapa orang-orangnya, Pak. Dan juga tabloid Indonesia Barokah ini tidak memiliki SIUP. Apakah tabloid Indonesia Barokah ini tidak bisa dikenakan hukuman pidana, Pak? Apakah harus langsung dengan Dewan Pers yang melakukan rekomendasi dulu baru ke pihak kepolisian? Ya, betul. Jadi memang ranahnya adalah ranah Dewan Pers dulu. Jadi Polri sudah melakukan MOU ya dengan Dewan Pers, segala sesuatu yang terkait menyangkut masalah pers itu Dewan atau jurnalistik itu Dewan Pers yang dikedepankan dulu. Nah, Dewan Pers itu memiliki tim juga, tim ahli yang melakukan kajian secara komprehensif tadi sebutkan tadi. Dari sisi hukumnya, legalnya, dari sisi jurnalistiknya, kemudian dari sisi narasi-narasi dan konten-konten yang ada di dalam tabloid itu nanti akan dianalisa secara komprehensif. Halaman per halaman. Nah, apabila nanti dari Dewan Pers ada menemukan tindak pidananya, nanti seperti kasus yang pernah ditangani oleh Barreskrim yaitu obor rakyat. Sama itu rekomendasinya harus rekomendasi Dewan Pers dulu. Jadi kita sangat menghargai tentang undang-undang pers. Makanya Dewan Pers yang paling dikedepankan dalam rangka melakukan asesmen terhadap seluruh produk jurnalistik. Tapi apakah dari pihak kepolisian sendiri, Pak, sudah membaca dan melihat dari tabloid Indonesia Barokah tersebut, Pak? Sudah, kan dari pihak pelapor dalam hal ini tim advokasinya BPN sudah menyerahkan itu semua sebagai bukti laporan itu sudah diterima hari Sabtu. Nah, hari Senin ini tim yang sudah dibentuk oleh Barreskrim melakukan kajian itu dulu dalam rangka nanti untuk menentukan langkah-langkah penyelidikan lebih lanjut, ya, untuk membuat terang apakah seluruh narasi, konten yang ada di dalamnya itu ada unsur pidananya atau tidak. Ya, tapi yang jelas dari Bawaslu juga sudah melakukan rapat dengan Gakumdu. Intinya dari Bawaslu sudah menyampaikan ke publik bahwa tabloid IB tersebut, yang pertama tidak ada pelanggaran pemilu. Yang kedua tidak ada pelanggaran tidak pidana pemilu. Jadi makanya dari Bawaslu menyerahkan kepada Dewan Pers. Bukan kepada Gakumdu, tapi kalau misalnya dari hasil asesmen dan hasil analisa dari Bawaslu menemukan situ ada pelanggaran pemilu, Bawaslu akan menangani.
kalau misalnya ada tindak pidana pemilu, maka dari Gakumdu akan menangani. Di situ ada polisi, ada jaksa, dan ada Bawaslu sendiri yang akan melakukan investigasi dan pemeriksaan terhadap tabloid tersebut kalau misalnya ada pelanggaran pemilunya. Dari Bawaslu juga menyampaikan bahwa seluruh narasi yang ada di tabloid IB tersebut tidak ada black campaign, kemudian tidak ada ujar kebencian. Makanya serahkan semuanya ke Dewan Pers dulu. Dari kajian yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bareskrim, Pak, akan membutuhkan waktu berapa lama untuk meneliti dan mengkaji dari tabloid Indonesia Barokah ini, Pak? Ya, sangat tergantung. Nanti rekomendasi dari Bawaslu dulu. Dari Dewan Pers dulu. Dewan Pers nanti memberikan rekomendasi. Dewan Pers kemarin ngobrol-ngobrol dengan saya, Ketua Dewan Pers minta waktu dalam minggu-minggu ini. Yang tim Pokjanya berisi tentang beberapa pakar itu akan menganalisa secara komprehensif. Nanti dari jurnalistiknya akan dianalisa, kemudian dari bahasanya akan dianalisa, demikian juga dari hukum pidananya. Pak, sejauh ini tim dari Dewan Pers sudah memberikan tenggat waktu sendiri, Pak, untuk memberikan rekomendasinya kepada pihak polisian, Pak? Dari hasil komunikasi saya dengan Dewan Pers tidak menyampaikan seperti itu. Yang penting dalam minggu-minggu ini akan dilakukan suatu kajian secara komprehensif. Oke, siap. Terima kasih Pak Dedi atas waktunya. Ya, Reva dan juga Tiara, saya bahwa dengan terbitnya tabloid Indonesia Barokah edisi pertama di beberapa masjid di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang mengusung tajuk berisi reuni 212 kepentingan umat atau kepentingan politik ini masih akan terus dikaji oleh Dewan Pers dan pihak kepolisian, di mana pihak kepolisian masih akan terus menunggu kajian atau rekomendasi dari Dewan Pers. Demikian laporan kami, kita kembalikan ke Reva dan Tiara di studio. Ya, terima kasih rekan Ayu, selamat bertugas kembali.